Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aurelia Sayuku dari X2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diakronik dinasti Tang dari mulai tahun 589 sampai 618 Masehi hingga 907 Masehi. Kronologinya, pertama dari 589 hingga 618 Masehi, dinasti Sui membuat banyak kemajuan. Pemerintahannya berakhir dengan buruk. Kaisar dinasti Sui dibunuh oleh Yuan Huaji. Lalu pada 618 sampai 626 Masehi, Liuan Kaisar Gaozu membangun dinasti baru bernama dinasti Tang. Kekuasaannya berlangsung antara 618 sampai 626 Masehi. Lalu pada tahun 624 Masehi, Kaisar Gaozu mengeluarkan beberapa undang-undang yang menjadi dasar bagi kekaisaran Cina dan negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea, dan Vietnam. Lalu pada 626 hingga 649 Masehi, Taizong memimpin dinasti Tang yang diikuti oleh Wu Zetian menjadi pemimpin berikutnya. Selanjutnya 712 hingga 756 Masehi, dinasti Tang dipimpin oleh Xuanzong. Dan pada masa ini dinasti Tang mencapai puncak kejayaan. Ditemukan bubuk mesiu, kompor gas, percetakan, kemajuan bidang kedokteran, sains, teknologi, arsitektur, dan sastra pada dinasti Tang ini. Dan yang terakhir adalah 907 Masehi, dinasti Tang runtuh setelah Xuanzong meninggal dunia. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang catatan perjalanan atau kronik dari Ibnu Battuta. Pertama saya akan membacakannya terlebih dahulu. Ibnu Battuta meninggalkan Maroko dan pergi ke Tanah Suci pada tanggal 14 Juni 1325 selama 24 tahun tanpa kembali ke Maroko. Ia tidak hanya bermukim satu tempat saja. Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke berbagai tempat, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, Cina, Asia Timur hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada 1354, Ibnu Battuta pulang ke kampung halaman dan ia meriwayatkan petualangannya kepada Ibnu Juzai. Ibnu Juzai menyusun riwayat Ibnu Battuta dan menjadi satu-satunya sumber informasi tentang perjalanan Ibnu Battuta. Judul dari naskah yang sudah disusun adalah Lawata atau Arihlah Ibnu Battuta. Buku tersebut melegendaris dari mulai kawasan Timur Tengah dan kalangan Muslim hingga ke bangsa Barat. Buku tersebut sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang beragam seperti dalam bahasa Inggris. Judul buku ini menjadi Ibnu Battuta Travels in Asia and Africa 1325 hingga 1354 yang diterbitkan oleh Routledge dan Kegan Paul. Buku ini berisi tentang catatan perjalanan dan juga rujukan sejarah dunia Islam di seluruh penjuru dunia. Ibnu Battuta menjelaskan bagaimana Islam berkembang di berbagai wilayah yang berbeda. Ia juga menemukan sejarah kerajaan Islam tua di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Pada catatannya, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Nusantara dengan Pulau Sumatera dan Jawa, dan menyebutkan bahwa bangunan pada kerajaan Samudra Pasai tampak megah dan rapih dan dikelilingi pohon rotan. Kerajaan ini juga bermazhab Syafi'i yang dipimpin oleh Malik Az-Zahir. Jadi intinya catatan perjalanan tersebut menjelaskan tentang perkembangan Islam di berbagai wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan.